Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Eh, Berdasarkan penelitian, ternyata Pangeran Diponegoro itu orang yang sangat suka tebar pesona. Selain suka tebar pesona, ternyata Pangeran Diponegoro ini atau pahlawan Diponegoro ini ternyata suka yang namanya guyon gitu, suka bercanda gitu. Suka ya suka bercanda dengan bawahannya gitu, dengan teman-temannya gitu. Eh Selain itu konon katanya pahlawan Diponegoro ini diklaim keturunan Habib, guys. Pahlawan Diponegoro itu diklaim keturunan Habib karena dalam lukisan itu menggunakan seperti sorban ya, seperti mirip orang Arab, hidungnya dimancung-mancungin gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah benar Pangeran Diponegoro ini keturunan Habib? Konon katanya dia bermarga Asegaf gitu. Berasal dari keturunan klan Balawi gitu. Jadi apakah ini benar atau tidak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah benar Pangeran Diponegoro ini keturunan Habib? Jangan-jangan eh, Nyai Roro Kidul gitu. Joko Tingkir juga keturunan Habib kali ya. Jadi jangan-jangan ya perlu dites DNA kali ya. Joko Tingkir gitu. Terus Nyai Roro Kidul juga harus dites DNA kali ya. Siapa tahu gitu, siapa tahu keturunan Habib ya kan? Who know ya kan? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata Diponegoro itu atau pahlawan Diponegoro ini bukan keturunan Habib, guys. Lalu kenapa diklaim? Ini kan semacam pembekokan sejarah ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya saya nggak tahu tujuannya apa gitu. Kenapa sejarah dibengkokkan gitu, diklaim bahwa Pangeran Diponegoro ini keturunan Habib gitu. Saya juga nggak tahu tujuannya apa gitu. Sebenarnya menurut saya ini sangat berbahaya ya. Karena apa? Karena tinggal ngeklaim gitu kan nggak enak ya, nggak bagus ya. Semoga mereka sadar ya. Semoga mereka tidak melakukan hal-hal yang konyol seperti ini ya. Lalu di lukisan Pangeran Diponegoro ya, kalau kita perhatikan ya, lukisan Pangeran Diponegoro itu kan pakai sorban ya, mirip seperti orang Arab gitu. Apakah karena ini alasan mereka yang kuat yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu keturunan Habib? Nah, berdasarkan penelusuran, sebenarnya Pangeran Diponegoro itu menggunakan blangkon, guys, bukan menggunakan sorban. Jadi namanya lukisan kan. Lalu kenapa lukisan seperti itu? Ya namanya lukisan, tanya sama yang lukisnya gitu. Jadi yang melukis itu kan semacam imajinasi gitu. Dilukis, 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 dilukis. Ya asli sebenarnya itu pakai belangkon. Ini saya tunjukin gambarnya ya nanti ya. Ini di sini pakai belangkon, di sini yang pakai seperti pakai sorban gitu. Itu kan imajinasi daripada seorang pelukis gitu. Lalu kenapa imigran nyaman itu semua suka mengklaim ini itu gitu, suka mengklaim ini keturunan Habib, makal palsu dan lain sebagainya. Menurut saya ini sangat berbahaya sekali ya. Eh Kalau misalnya kita telusuri lebih dalam lagi ya, telusuri lebih dalam lagi. Mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada pasarnya, guys. Di video sebelumnya juga saya sudah mengatakan, kenapa hal-hal seperti ini merajalela di Indonesia? Karena ada pasarnya, karena ada orang yang percaya gitu. Karena kita sudah kepalang percaya gitu, karena kita mudah dibodohi gitu. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ada yang mengatakan klaim seperti ini dari orang-orang Yaman misalnya, kita jangan mudah percaya gitu. Kita harus skeptis tuh berpikir, apa iya benarkah seperti itu? Bahkan bukan hanya Pangeran Diponegoro, Wali Songo gitu. Terus Imam Bonjol juga diklaim. Guys, diklaim Imam Bonjol coba. Padahal Wali Songo, Imam Bonjol itu eh, ada di Nusantara itu orang-orang Yaman belum datang ke Indonesia gitu. Para Habib itu belum datang ke Indonesia. Gimana mungkin ceritanya? Bagaimana mungkin ceritanya Wali Songo itu? Wali Songo itu keturunan Habib. Padahal Habib belum ada di Indonesia sebelum ada Wali Songo. Iya kan? Bagaimana mungkin coba? Nggak, sungguh tidak masuk akal. Lalu yang menarik daripada kisah pahlawan Diponegoro ini adalah lukisan penangkapan pahlawan Diponegoro. Konon katanya, bukan katanya ya, emang pada faktanya, raja atau pangeran yang paling kuat di Jawa itu adalah Pangeran Diponegoro. Jadi setelah Pangeran Diponegoro ini ditangkap, maka perlawanan orang-orang Jawa di Pulau Jawa itu terhenti. Jadi sebenarnya yang mensponsori atau yang kekuatan terbesar itu dalam eh,
perlawanan antara pribumi dengan melawan Belanda itu ada pada pahlawan Diponegoro. Jadi pas penangkapan pahlawan Diponegoro ini kan diabadikan gitu lukisan-lukisan. Jadi lukisan ini ada yang dilukis orang pribumi, ada juga yang dilukis oleh pihak Belanda. Cuman yang menarik itu adalah yang dilukis oleh pihak pribumi. Nah, di situ emang sebenarnya pas di lukisan Pangeran Diponegoro itu ya, kalau kita perhatikan ya, Pangeran Diponegoro itu kan menggunakan sorban ya, sorban gitu. Jadi menggunakan semacam sorban di pas penangkapan di lukisan itu. Jadi berdasarkan penelitian, konon katanya dia menggunakan sorban itu sebenarnya itu sebagian daripada penyamaran gitu, biar Belanda tidak mengenali dia. Bukan berarti dia keturunan Habib, dia menggunakan sorban-sorban seperti itu. Nah, hal yang menarik yang kedua dari lukisan Tuanku Iman Boja, bukan sorry, Pangeran Diponegoro ini adalah dia seakan-akan pasrah gitu ditangkap sama Belanda. Sebenarnya dia bukan pasrah, guys. Pangeran Diponegoro itu seorang kesatria gitu, seorang patriotik, seorang yang jagoan gitu. Sebenarnya dia dijebak. Bagaimana cara Belanda menjebak? Cara Belanda menjebak adalah dengan menggunakan perundingan-perundingan gitu. Lawan Diponegoro ini di dijanjikan akan genjatan senjata gitu. Nggak mau lagi gitu perang-perangan dengan Belanda dengan pribumi atau Diponegoro. Ya udah kita damai aja lah kata Belanda dengan licik ya. Nah, tetapi ketika Pangeran Diponegoro itu sampai ke tempat perundingan dan tiba-tiba Pangeran Diponegoro ditangkap. Dan juga yang menangkap Pangeran Diponegoro ini konon katanya londo-londo Irang gitu. Maksudnya Belanda-Belanda berkulit hitam juga gitu, para pengkhianat juga gitu. Memang dari dulu kita sudah banyak pengkhianat kali ya. Ya kan? Kita mungkin sudah ahli dalam pengkhianatan kali ya. Rata-rata pahlawan Indonesia itu kan dikhianati sebenarnya. Pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia itu penangkapan seperti penangkapan Singamangaraja juga ada yang mengkhianati juga gitu. Jadi teknik Belanda itu sebenarnya untuk memecah belah Indonesia itu dengan cara apa? Dengan cara eh, orang-orang kita yang dibetur-beturkan gitu. Dibetur-beturkan terus dikata-katain gitu. Biar apa? Biar ribut gitu, dipanas-panasi gitu. Itulah teknik Belanda dalam menjajah Indonesia zaman dulu. Nah, selain suka bercanda atau suka terpesona, apalagi fakta menarik daripada pahlawan Diponegoro ini? Pahlawan Diponegoro ini juga suka yang namanya makan sirih gitu. Zaman dulu kan makan sirih, cowok juga makan sirih ya, seperti orang India zaman sekarang ini makan sirih gitu. Dan konon katanya makan sirih ini adalah bagian daripada ritual-ritual yang dilakukan oleh bangsawan zaman dulu ya, zaman dulu masih lama, udah lama banget gitu. Jadi pahlawan Diponegoro ini suka makan sirih dan juga suka pelihara burung katanya. Jadi pahlawan Diponegoro itu suka memelihara burung gitu, suka bikin sangkar burung gitu, dan dia juga sangat cinta yang namanya alam. Ada beberapa fakta menarik tentang Diponegoro ini sangat menarik kalau kita perhatikan gitu. Apalagi fakta menarik tentang Diponegoro ini. Selain itu, pahlawan Diponegoro ini juga hobi koleksi akik, guys. Batu akik maksudnya. Jadi orang Jawa itu suka ya koleksi batu akik. Pak Jokowi juga dulu suka koleksi batu akik ya. Pahlawan Diponegoro juga suka koleksi batu akik, suka memakai batu akik gitu, suka memakai cincin yang berbau batu akik gitu. Oh, apa yang kita lihat dari masalah ini gitu? Benang merahnya apa gitu? Apa yang kita pelajari atau apa yang kita dapatkan dari message semua kisah ini gitu? Kenapa orang-orang nyaman seperti sekarang ini atau eh, orang-orang imigran nyaman suka mengklaim-klaim gitu, pahlawan kita diklaim gitu, ini diklaim gitu, makam palsu dan lain sebagainya, suka mengklaim-mengklaim gitu. Besar dugaan saya ya, tapi ini hanya dugaan saya ya. Besar dugaan saya, hal ini dilakukan. Ini pondasi pertama untuk kekuasaan. Ini ya tujuan apa lagi kalau nggak kekuasaan dan duit ya. Ya antara yang dua itu kekuasaan dan duit. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa bisa hal-hal seperti ini merajalela di Indonesia? Apa yang mempengaruhinya? Kalau saya perhatikan ya, yang mempengaruhi kenapa kita bisa eh, seperti ini gitu. Suka ada yang mengklaim-klaim gitu dan kita percaya gitu. Ada makam palsu kita percaya. Ini pahlawan kita diklaim kita percaya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena
tradisi kita dalam beragama itu, apapun yang berbau Arab itu kita sangat mensucikan gitu. Apapun yang berbau Arab itu kita sangat menganggap bahwa itu adalah turun dari surga gitu, turun dari Tuhan gitu. Padahal kan nggak semua kan. Ada banyak juga orang Arab, ya mohon maaf ya nggak semuanya ya. Ada juga orang Arab yang nggak baik gitu, yang perilakunya nggak baik gitu. Ada juga yang melakukan hal kejahatan-kejahatan juga gitu. Jadi ini yang perlu kita rubah. Tradisi dalam beragama, bukan agama yang kita rubah ya. Ini dua hal yang berbeda. Tradisi dalam beragama itu, apapun yang berbau Yaman itu, jangan kita menganggap bahwa itu adalah dari surga gitu, datang dari surga gitu, bahwa itu adalah datang dari Tuhan gitu. Nggak boleh seperti itu gitu. Apapun yang berbau Yaman itu kita harus skeptis gitu, berpikir rasional. Apa iya benar nggak seperti itu gitu? Biar apa? Biar kita tidak dibodohi, biar hal-hal konyol seperti ini tidak terjadi gitu. Orang lain sudah sampai ke Mars, ke bulan, kemana. Kita masih memperebutkan, oh ini pahlawan saya, ini pahlawan kamu, oh ini diklaim kuburan palsu dan lain sebagainya. Ya kan, kapan majunya kita Indonesia? Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.